Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hamiduddin MSc, Direktur Sekolah Pasca Sarjana UIK Bogor, Wakil Ketua Pertimbangan MUI Pusat, Ketua Umum PKS PPI. Wallahu musta'an wa huwa waliyul taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'di amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran wa ba'd. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang insyaallah dirahmati dan dimurahkan Allah SWT. Salah satu keistimewaan, kemuliaan dan keagungan bulan Ramadan adalah karena bulan ini Allah menurunkan Al-Quran. Shallallahu Ramadan Nabi Sallallahu Quran. Udah lintas sampai akhir waktu. Dan para ulama tafsir sepakat bahwa sebagian besar Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Al-Quran kita mengetahui dan kita meyakini adalah mukjizat terbesar pada mata. Sekaligus bukti kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hamba-Nya yang beriman, agar mereka hidup di dunia yang sementara ini mendapatkan kesuksesan yang hakiki, mendapatkan kesejahteraan dan keselamatan duniawi dan ukhrawi. Al-Quran adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baik. Karena itu Asmaul Husna yang dipergunakan berkaitan dengan Al-Quran adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman Al-Quran. Khalaqal insan Al-Quran. Ar-Rahman Allah Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha mencintai hamba-Nya. Al-Quran telah mengajarkan Al-Quran insan menciptakan manusia dan mengajarkan kepada manusia kemampuan bicara, kemampuan berpikir, bahwa Al-Quran adalah rumah yang akan menyembuhkan kehidupan dunia dan akhirat. Ada beberapa langkah yang harus kita miliki umat Islam. Langkah ini menjadi amaliyah rutin sehingga menjadi kebahagiaan. Yang pertama, kita harus semakin terbiasa dengan Al-Quran. Al-Quran bacaan yang paling indah, bacaan yang paling indah. Sungguh orang yang membaca Al-Quran, yang biasakan baca Al-Quran, itu dia tidak terkena Allah. Innalladzina yaqra'una kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang yaqra'una kitaballah, yang suka membaca kitab. Di sini menggunakan kalimat ilmu, bukan firman. Artinya yang terbiasa sepanjang masa. Yaqra'una kitaballah, membaca Al-Quran tadi. Wa aqamus shalah, menegakkan shalat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran, dan suka menginfakkan dari sebagian harta yang dimiliki, yarjuna tijaratan lan tabur. Maka sama dengan mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah. Yakinlah ketika kita menjadikan Al-Quran
sebagai bacaan utama dalam kehidupan kita tidak melakukan apapun juga proses kita tidak keahlian. Bahkan ketika kita membiasakan membaca Al-Quran dalam dua bulan, suami istri anak membaca Al-Quran, maka akan turun berkah yang luar biasa. Innal baita alladhi yuqra'u al-Quran tunzalu Allah. Di rumah yang suka dibacakan Al-Quran, di rumah yang suka dibacakan Al-Quran, tunzalu Allah, maka akan turunkan berkah dari Allah. Oleh karena itu maka dakwah yang harus menjadikan bacaan harian kita. Kita harus dekat dengan Al-Quran, dengan membaca, sehingga kita mampu memahami sedikit-sedikit Al-Quran. Langkah yang kedua adalah setelah kita terbiasa tilawah, setelah kita terbiasakan membaca Al-Quran, jangan sampai ada anak-anak sama di depan yang tahu Al-Quran. Saya sangat sedikit juga melihat penelitian dan sebagian mahasiswa tentang kemampuan baca Al-Quran masa-masa baru. Ternyata dalam setiap ibu yang masuk menjadi kuliah kita bersama, ternyata yang bisa membaca Al-Quran hanya 30%. Berarti 70% mayoritas anak-anak muda ini tidak bisa baca Al-Quran. Padahal kita tahu Al-Quran dari pendidikan yang pertama, al-ilmu auladan min salah satu. Didiklah anak sekalian di salah satu dengan kahar dan dengan pembinaan diri, kecintaan kepada Rasulullah SAW, ketaatan kepada Rasulullah SAW, wahai ahli bait, cinta terhadap keluarganya, sahabatnya, dan yang ketiga waktu dan bisa membaca Al-Quran. Ya, karena sesungguhnya orang yang bisa membaca Al-Quran Bismillah yaumal kelak akan ada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran, memahami Al-Quran sedikit demi sedikit terus kita pahami. Meskipun bervariasi pemahamannya, tetapi kita harus merasakan Islam. Bagaimana Al-Quran berbicara berbagai macam masalah kehidupan, bagaimana Al-Quran bicara masalah ekonomi, sehingga kita bisa memfoto keadaan ekonomi sekarang. Kenapa banyak masalah dalam keadaan ekonomi sana? Karena menurut saya ekonomi sekarang secara global tidak bisa sejalan dengan Al-Quran, bahkan bertentangan dengan Al-Quran, yaitu sistem ribawi. Sistem ribawi adalah sistem yang menghancurkan, yang merusak tatanan kehidupan. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Allah akan menghancurkan riba wa yurbi shadaqah dan akan membesarkan, mengembangkan as-shadaqah. Demikian pula yang lain. Bahkan dalam satu ayat surat Al-Hud 39, Allah membandingkan antara zakat dengan riba. Ya, zakat dengan riba dibandingkan oleh Allah supaya ada perhatian dari kita, ada pemahaman yang baik. Wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nas fa yarbu indallah. Harta yang kalian ribakan supaya berkembang dalam pandangan manusia tidak akan pernah berkembang dalam pandangan Allah. Tidak akan ada kemajuan apapun dengan ekonomi riba. Ini harus menjadi keyakinan umat Islam. Ya, umat Islam lemah ekonominya, bukan sekedar lemah ekonominya, akan tapi juga lemah pemahaman ekonomi syariah. Lebih percaya pada ekonomi konvensional. Bagaimana kita hidup tidak akan berkah kalau kita tidak percaya pada ekonomi syariah? Bagaimana kalau kita tidak memahami ekonomi syariah? Al-Quran menyatakan itu. Al-Quran menyatakan dalam berbagai macam ayat, wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Harta yang kalian ribakan supaya berkembang dalam pandangan manusia tidak akan pernah berkembang dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutup Quran. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika mawludun. Dan apa yang kalian keluarkan zakatnya, dikeluarkan zakatnya dengan sukarela dan penuh keikhlasan, infak sedekahnya,
faulaika humul mudhifun, itulah orang-orang yang akan diperjalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah al-qiraah at-tilawah. Kita perlu memperbanyak orang-orang yang cinta pada Al-Quran, yang cinta membaca Al-Quran. Generasi muda harus biasa. Yang kedua adalah al-fahmu memahaminya. Yang ketiga al-amal mengamalkannya. Mengamalkan apa yang bisa kita lakukan. Pendidikan utama, pendidikan kita sekarang ini harus diarahkan sejalan dengan Al-Quran. Bagaimana supaya kemampuan anak kita bisa memahami Al-Quran dengan baik, sekaligus juga bisa mengamalkan Al-Quran tadi. Saya yakin ke depan ini tidak ada cara menyelamatkan diri kita, masyarakat kita, umat kita, kecuali melahirkan generasi Quran. Karena generasi Quran itu generasi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang pernah mampu membangun peradaban Islam dahulu itu adalah generasi Al-Quran. Dalam kitab Ma'alimul Fitorik itu diungkapkan generasi sahabat itu adalah generasi yang jailun Quranul Karim, generasi Quran yang utama. Mereka membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, sekaligus mengambil spirit Al-Quran, ya, kemudian mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran Karim. Banyak hal yang bersifat. Saya kira ini apa yang kita semuanya, ya, apa yang kita pelan-pelan memperingati Al-Quran pada setiap bulan Ramadan, malam ini atau malam besok atau malam yang lain. Tapi intinya adalah bagaimana supaya kita itu dekat dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, karena Al-Quran cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Al-Quran. Allah Zat yang Maha mencintai, Maha menyayangi. Allah Al-Quran, Allah mengajarkan Al-Quran. Al-Quran merupakan pelajaran yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Mudah-mudahan bulan Ramadan sekarang ini adalah bulan yang kita jadikan sebagai starting point dalam rangka membangun kecintaan yang lebih pada Al-Quran Karim, membiasakan membaca, mengamalkan, mempelajarinya, sehingga betul-betul Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah